Selanjutnya langsung ke pengajian kita pada hari ini, yaitu tema memperkuat iman di akhir zaman. Tunggu Ustadz Muhammad Zaini. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih berkumpul pada tempat yang mulia ini. Kemudian salat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada sahabat beliau sekalian, dan doa kita bersama kepada alif ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin yang mu'tabar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai kata-kata penghormatan, secara ringkas saja saya tumpangkan kepada para moderator, pada orang-orang yang sudah dulu menyampaikan kata-kata kehormatan. Insyaallah, kalaupun tidak saya sebutkan satu persatu, semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi pada kesempatan yang kedua kali ini, dikatakan kedua karena kedua kali bertemu. Pada hari ini kita akan berbicara tentang tauhid pada bab yang ketiga atau sifat yang ketiga daripada sifat Allah, yaitu sifat baqa. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya ketika berbicara tentang baqa itu terkhusus kepada zat yang kuasa. Bila berbicara tentang baqa, tetap berbicara tentang zat yang kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu salisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-baqa. Sifat yang ketiga yang wajib bagi Allah Ta'ala itu sifat baqa. Baqa, kalau kita maknai secara bahasa Indonesia, baqa itu kekal. Wa maknahu, dan makna baqa adamul akhirati lil wujudi. Makna daripada baqa adalah ketiadaan akhir bagi wujud. Tak kala sesuatu yang tidak ada akhirnya disebut dengan baqa. Dan tidak ada kita dapati satu makhluk pun yang kekal kecuali dikekalkan oleh Allah. Itu beda dengan kekal daripada sifat Allah. Yang pertama baqa wa maknahu, dan maknanya baqa ketiadaan akhir bagi wujud. Tiada akhir disebut dengan baqa. Kemudian hal yang dikekalkan itu ada beberapa perkara. Ketika kita melihat daripada kalam-kalam Quran, ketika kita melihat daripada hadis Rasulullah, ada beberapa perkara yang sudah dikekalkan oleh Allah. Ini beda nantinya. Kekal yang ada pada makhluk dengan kekal yang ada pada Allah itu berbeda. Ada 8 perkara yang memang sudah dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surga. Surga dikekalkan oleh Allah. Yang kedua neraka, yang ketiga aras, yang keempat kursi, yang kelima ruh, yang keenam kalam, yang ketujuh mahfud, lauh mahfud, yang kedelapan adalah tulang sulbi kita manusia. Itu hal yang dikekalkan oleh Allah atas kekuasaan Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang kekal, ini terpaham oleh diri kita kalau begitu surga dengan Allah sama. Jawaban tidak. Surga ada sesudah adanya Allah. Adanya surga sesudah adanya Allah. Dalam artian surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kekalkan sebagai balasan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah dalam dunia. Neraka juga demikian, hal yang Allah kekalkan setelah adanya Allah. Sedangkan Allah, baqa Allah Ta'ala memang dari dulu sudah kekal. Jadi makna daripada baqa adamul akhirati lil wujud, ketiadaan akhir bagi wujudnya Allah. Dalam artian tiada tanggal mati bagi Allah. Allah tidak ada tanggal mati, itulah disebut dengan baqa. Fa makna kaunillahi ta'ala, maka makna keadaan Allah Ta'ala itu baqiyan kekal, itu bahwa sesungguhnya la akhira liwujudi
makna kekal Allah Ta'ala tiada akhir bagi wujudnya Allah. Makna kekal Allah Ta'ala tiada mati Allah, kalau kita katakan dengan bahasa kita. Kemudian wa dalilu ala baqaihi ta'ala, dan dalil di atas kekalnya Allah Ta'ala itu bahwa sesungguhnya wacaan lau jaza, jikalau menghubung akannya Allah oleh Adam, lakana hadisan. Andaikan kita katakan Allah Ta'ala itu akan mati, maka sungguh Allah Ta'ala hadis, sama seperti kita manusia. Kita manusia suatu saat akan mati. Andaikan kita katakan bahwa Allah itu tidak ada baqa, dalam artian Allah Ta'ala mati, sama Allah dengan kita. Sama Allah dengan kita. Andaikan kita katakan demikian, fayaftakhiru ilal muhdis, berhajat Allah Ta'ala kepada yang menjadikan. Andaikan kita katakan bahwa Allah itu ada tanggal mati, tentu Allah Ta'ala ada yang menghidupkan dan pula ada yang matikan. Tak kala suatu benda ataupun sesuatu ada yang menjadikan, tentu perlu kepada Tuhan. Maka andaikan kita katakan Allah itu Adam, dalam artian Allah tidak kekal, maka sungguh ada yang menciptakan Allah. Maka hal ini mustahil. Tidak ada yang menciptakan Allah. Kenapa demikian? Karena kita pahamkan melalui Al-Quran bahwa Allah yang awal dan Allah yang akhir. Wal awalu wal akhiru, dianya yang awal dan dianya yang akhir. Andaikan kita katakan bahwa Allah itu fana, dalam artian Allah itu tiada kekal, maka sungguh berhajat kepada Tuhan yang mematikan. Maka lazimlah yalzamu duru, maka lazimlah oleh dur. Mana dur apa? Berputar. Tuhan A perlu kepada Tuhan B, Tuhan B perlu kepada Tuhan C, Tuhan C perlu kepada Tuhan D, Tuhan D perlu kepada Tuhan Z, Tuhan Z perlu kepada Tuhan A. Itu dur, berputar. Maka tidak ada titik temu siapa di antara A sampai Z itu Tuhan. Tidak ada. Ini perkara yang mustahil dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terjadi perputaran yang demikian, maka tidak tahu siapa yang akan menjadi Tuhan. Ketika tidak ada yang menjadi Tuhan, tentu tidak akan terjadi dunia. Juga demikian akan terjadi tasalsul, mana tasalsul berurutan tanpa ada penghabisan, berturut-turut tanpa ada penghabisan. Ibarat hitungan 1 sampai seterusnya. Tuhan 1 perlu kepada Tuhan 2, Tuhan 2 perlu kepada Tuhan 3, Tuhan 3 perlu kepada 4, Tuhan 4 sampai seterusnya, tidak ada habis hitungan. Maka itu disebut dengan tasalsul. Maka ketika terjadi pada Tuhan yang demikian, itu disebut dengan mustahil yang demikian. Maka karena itu sebutlah bagi Allah Ta'ala itu baqa. Sebut bagi Allah Ta'ala itu baqa. Kemudian waqad taqaddama ta'rifu, dan sungguh terdahulu oleh ta'rif, oleh pengertian tiap-tiap yang satu daripada keduanya, dur dan tasalsul. Pengertian sudah disampaikan di belakang pada bab qidam. Apa pengertian daripada dur, kemudian ada apa pengertian daripada tasalsul, mungkin sudah kita maklumi semuanya. Kalau istilah umumnya, makna dur adalah berputar. Tuhan A perlu kepada Tuhan B, Tuhan B perlu kepada Tuhan C, Tuhan C perlu kepada Tuhan A. Itu disebut dengan dur. Sedangkan tasalsul tidak berurutan tidak ada pembatas. Tuhan A, Tuhan 1 perlu kepada Tuhan 2, Tuhan 2 perlu kepada Tuhan 3, sampai seterusnya sehingga tiada habis. Itu pengertian secara umum. Wa tawdihuhu, dan bermula penjelasannya itu bahwa sesungguhnya sesuatu yang boleh di atasnya oleh Adam, maka ternapi daripadanya oleh Qidam. Andaikan kita katakan bahwa Allah itu akan tiada, maka penjelasan tentang bab Qidam pun tidak perlu
dibahas. Kenapa demikian? Li'anna kula, karena bahasa sesungguhnya siman yang menghubung akan nyaman oleh Adam adalah wujud nyaman itu jaiz. Berarti andaikan kita katakan bahwa Allah itu Adam dalam artian tiada kekal, maka sungguh Allah itu hadis. Sungguh adanya Allah itu jaiz. Kenapa demikian? Karena perkara yang duluan ada kemudian tak ada tanggal matinya, percuma. Andaikan kita katakan pada Tuhan yang demikian, Tuhan duluan ada tapi ada tanggal matinya, bisakah dijadikan sebagai Tuhan? Maka jawabannya tidak layak. Kenapa demikian? Karena setelah Tuhan mati ada masa hisab, ada hari hisab, ada hari hisab, ada hari mizan. Andaikan Tuhan pada saat itu sudah mati, maka pertanyaan siapa yang akan menghisab kita? Di mana tempat kita? Ini pertanyaan yang memang harus kita tanyakan sebenarnya pada diri kita untuk menguatkan iman diri kita. Berarti andaikan Allah Ta'ala itu boleh Adam, berarti Allah Ta'ala bersifat hadis. Karena ketika Allah mati, tentu perlu ada zat untuk menghisap makhluk-makhluk yang pernah dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan surga ataupun dimasukkan dalam neraka. Jadi karena itu sebut baqa Allah oleh dalil qidamah. Andaikan kita katakan bahwa Allah itu tiada kekal dalam artian fana, wa kullu hadisin, dan tiap-tiap yang hadis yaftakhiru ilal muhdisin, itu berhajat kepada yang jadikan. Bila kita katakan bahwa Allah itu hadis, maka sungguh berhajat kepada yang menjadikan. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Tuhanmu yang maha besar lagi yang maha tinggi. Jadi Allah Ta'ala mengatakan demikian. Kemudian dalam ayat lain, dalam surah Al-Qasas ayat 80 kalau tidak salah, di sana dijelaskan bahwasanya kullu syai'in halikun illa wajhahu, tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali yang tinggal adalah wajahnya Allah. Wajahnya Allah. Disinilah perbedaannya. Andaikan kita katakan Allah bertangan, andaikan kita katakan Allah berkaki, sangat menentang dengan ayat ini. Kenapa menentang? Andaikan ada yang berpendapat Allah Ta'ala bertangan sebagai layaknya tangan Allah. Andaikan ada orang yang berkata bahwa Allah Ta'ala itu berkaki sebagaimana layaknya kaki Allah, tidak sama dengan manusia. Andaikan kita katakan bahwa Allah itu berwajah sebagaimana layaknya wajah Allah, maka ayat ini sangat menentang dengan perkara-perkara yang disebutkan belakang. Disebut dalam ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhahu, tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali yang tinggal adalah wajah. Kalau kita katakan wajah, berarti bukan kaki, bukan tangan. Karena makna wajah kalau kita pahamkan secara akal kita, ada mata, ada mulut, ada hidung, walaupun tidak sama dengan manusia. Jadi melalui ayat ini terbantah bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, bahwa Allah itu punya kaki sebagaimana layaknya tangan Allah, sebagaimana layaknya kaki Allah. Terbantah. Kenapa demikian? Karena disebut dalam ayat ini kullu syai'in halikun, tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali yang tinggal hanyalah wajhahu, wajahnya Allah, yang tinggal wajah. Ketika kiamat terjadi, yang tinggal cuma muka Allah, kaki Allah tidak ada. Di sinilah para ulama dari kalangan terdahulu, ulama salaf dan ulama khalaf, memaknai daripada ayat-ayat yang seperti ini dua. Ulama terdahulu, ulama salaf memaknai dengan tafwid. Apa makna tafwid? Mengembalikan makna hanya kepada Allah. Tertulis dalam Al-Quran yadun,
Apa mana yantun? Mereka mengembalikan terserah Allah, mau apa yantun terserah. Sedangkan ulama-ulama setelah daripada ulama salaf tersebut disebut dengan ulama khalaf, beliau memakai dua. Yang pertama, beliau memakai tafwid yang mungkin tidak bisa dimaknai langsung dikembalikan kepada Allah. Yang kedua, mereka memakai dengan lafaz takwil, mentakwil daripada tersebut agar tidak mengurangkan daripada keesaan Allah. Makanya dalam ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu, sesuatu akan binasa kecuali yang tinggal wajahnya Allah. Maka dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf dulunya memaknai wajhun di situ adalah zat Allah, zat Allah. Berarti semua akan binasa kecuali yang tinggal adalah zat Allah. Ketika kita katakan zat, maka di situ terpaham sempurna. Tapi ketika kita maknai muka itu ada muka, ada mulut, ada hidung, ada mata, maka dari ayat ini terbantah pemahaman-pemahaman tentang Allah punya tangan, Allah punya kaki. Berarti dalam pandangan ulama-ulama terdahulu, ulama khalaf dan ulama salaf, ulama khalaf khususnya mentakwilkan daripada makna wajhun di situ kepada zat Allah. Semua sesuatu akan binasa kecuali yang tinggal hanyalah zat Allah. Itu benar. Kenapa demikian? Karena semua yang ada di dunia ini, makhluk apapun dia, tetap suatu saat akan dibinasakan oleh Allah dan suatu saat akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakan di dalam dunia ini. Fadalilul baqa, maka bermula dalil baqa baginya Allah Ta'ala, dianya itu dalil qidam. Itulah tadi ya. Dalil baqa yang kita ngaji sebagaimana diulang oleh Ustaz Ridho tadi, diulang pengajian daripada minggu-minggu belakang tentang bab daripada qidam. Karena bab ke depan menjelaskan dalil qidam itu dalil baqa. Berarti bahwa engkau kata jikalau tiada wajib baginya Allah oleh baqa, andaikan kita katakan bahwa Allah itu baqa, tiada baqa, dengan surah bahwa boleh ianya baqa di atas Allah. Andaikan kita katakan baqa itu boleh, bukan wajib, boleh di atasnya Allah, itu sungguh ternafi daripadanya Allah oleh qidam. Andaikan kita katakan bahwa baqa itu pada Allah boleh, bukan wajib, maka sungguh ternafi oleh sifat qidam, dan bermula qidam itu tiada sah oleh ternafi daripadanya Allah. Qidam tidak sah ternafi daripada Allah, dalam artian tidak boleh ada Tuhan tanpa qidam. Tidak sah dijadikan dia Tuhan bila tidak ada ia sifat qidam. Apa makna? Tidak layak dijadikan Tuhan bila Tuhan itu datang setelah ada yang menciptakan. Tidak layak. Makanya Fir'aun tidak bisa kita jadikan sebagai Tuhan. Ada orang-orang yang mengaku hari ini menjadi Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Fir'aun dan Tuhan-Tuhan yang pernah mengaku dirinya menjadi Tuhan, datang dia setelah diciptakan. Ada yang melahirkan, ada yang memberi makan dulunya. Ini hal yang perlu kita pahami. Kemudian pertanyaannya, bisakah Fir'aun itu kita agungkan menjadi Tuhan? Maka sebenarnya ini tidak layak Fir'aun dijadikan sebagai Tuhan. Karena mengapa? Karena Tuhan harus bersifat kuasa, harus kaya dari segala apapun. Kita lihat kepada Fir'aun. Karena Fir'aun pernah enggak Fir'aun mengatakan begini, gunung itu saya ciptakan? Pernahkah Fir'aun mengatakan bahwa laut itu Fir'aun yang menciptakan? Maka jawabannya tidak pernah. Sehebat apapun Fir'aun tidak pernah mengatakan demikian.
Jangankan untuk laut yang begitu besar, jangankan untuk gunung yang begitu besar, satu helai rambut, satu helai rumput pun tidak sanggup untuk diciptakan oleh Fir'aun. Bahkan Fir'aun tidak berani mengatakan demikian. Dari sekalian Tuhan yang pernah mengaku dirinya Tuhan dalam dunia, tidak ada yang mengatakan demikian. Tapi ada satu zat yang mulia yang pernah mengatakan demikian. Siapa? Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang telah menciptakan langit, Allah yang telah menciptakan bumi, Allah yang telah menciptakan isi di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam 6 hari. 6 hari Allah ciptakan dunia ini. Jadi sehebat apapun orang yang mengaku dirinya hari ini Tuhan, maka tidak layak dijadikan sebagai patokan menjadi Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu kuasa, karena Tuhan itu kaya. Pada manusia mungkin kaya ada, tapi tidak sama dengan kaya hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan?